Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ucapkan selamat datang di perkuliahan Manajemen Keperawatan untuk tingkat 4 di semester 7. Untuk manajemen ini saya akan memberikan materi tentang manajemen konflik, kolaborasi, dan negosiasi. Jadi, kalau nantinya Anda menjadi seorang manajer keperawatan, itu tentunya akan menghadapi konflik pada setiap tatanan asuhan keperawatan karena ada interaksi dengan beberapa orang di situ. Oleh karena itu, di sini manajer harus mempunyai asumsi tentang konflik yang benar. Maksudnya konflik yang benar itu konflik yang membangun. Artinya konflik yang itu semakin menguatkan organisasi yang ada di dalamnya. Jadi yang pertama, konflik di sini merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam suatu organisasi. Sebagaimana kita tahu kalau di organisasi itu kan kita berinteraksi dengan banyak orang. Tentunya tidak menutup kemungkinan pasti akan ada konflik. Yang kedua, kita harus mempunyai asumsi konflik ini suatu hal yang nantinya menguatkan. Apabila konflik tersebut dikelola dengan baik, maka dapat menghasilkan suatu penyelesaian yang kreatif dan berkualitas. Jadi yang dimaksudkan di sini adanya konflik itu nanti akan berdampak baik, yaitu ke peningkatan dan pengembangan dari produktivitas. Jadi konfliknya harus yang konstruktif. Maksudnya konstruktif itu membangun. Sehingga di sini peran manajer itu dikatakan sangat penting dalam mengelola konflik. Manajer berusaha menggunakan konflik yang konstruktif dalam menciptakan lingkungan yang produktif. Jadi kalau menjadi manajer itu tidak yang semakin memperkeruh suasana. Artinya kalau ada konflik tidak menjadi kompor di dalamnya yang itu akan semakin memperbesar api, tetapi harus berperan bagaimana konflik yang ada pada organisasi tersebut dapat menghasilkan suatu produktivitas. Oke, yang kedua, konflik di sini merupakan masalah internal dan eksternal yang terjadi sebagai akibat dari perbedaan pendapat, nilai, dan keyakinan dua orang atau lebih. Jadi dapat Anda baca di situ menurut Marquis dan Houston, ya. Jadi untuk belajar menangani konflik secara konstruktif, kita harus menekankan win-win solution. Win-win solution itu artinya konflik pada kedua belah pihak itu harus menghasilkan solusi yang itu bisa menguntungkan keduanya. Sehingga di sini diperlukan suatu keterampilan kritis dan itu tidak dipelajari pada saat Anda duduk di bangku kuliah di kelas, tetapi pada saat Anda berorganisasi di luar kelas. Oke. Ini adalah pengertian dari konflik. Ya. Jadi konflik ini bisa berupa hal yang kualitatif maupun kuantitatif. Artinya kualitatif ini berdampak ke kualitas pada organisasi yang kita korelasikan dengan soft skill, atau bisa juga ke kuantitatif. Jadi maksudnya konflik yang kuantitatif itu konflik ini akan berdampak pada produktivitas, ya, produktivitas dalam organisasi tersebut. Meskipun konflik nantinya bisa berakibat terhadap stres, tetapi juga harapannya bisa meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Manajemen konflik yang konstruktif akan menghasilkan lingkungan yang kondusif untuk didiskusikan sebagai
suatu fenomena utama. Jadi perlu untuk adanya komunikasi yang terbuka. Komunikasi yang terbuka, semua yang terlibat dalam konflik tersebut berhak untuk menyampaikan pendapat, bertukar pikiran, serta bertanggung jawab menguntungkan dan menyelesaikan adanya perbedaan. Ya, konflik di sini sebagai kejadian, yaitu ketidaksetujuan antara dua orang atau lebih yang kepentingannya terancam. Jadi, konflik ini pasti akan muncul jika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Jadi kalau kita menjalin suatu komunikasi dua pihak dan itu menguntungkan, pasti tidak ada terjadi konflik di situ. Tapi ketika ada satu pihak yang merasa terancam kepentingannya, maka akan muncul konflik. Konflik sebagai proses tindakan dua orang atau kelompok yang menghalangi kepuasan pihak lawan. Itu konsep dari konflik. Oke, ini adalah beberapa dari sumber konflik dalam organisasi, ya. Jadi dalam organisasi konflik itu bisa disebabkan karena yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Jadi kalau suatu organisasi tapi tidak ada kekuatan finansial di dalamnya, kemudian tidak ada fasilitas yang mendukung, atau tidak ada sumber daya manusia yang kompeten, itu bisa memunculkan suatu konflik. Atau perbedaan tujuan. Perbedaan tujuan maksudnya di sini beberapa orang yang terlibat dalam organisasi mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Tapi dengan organisasi di situ, organisasi di sini memberikan suatu wadah untuk menyatukan tujuan. Ya, menyatukan tujuan dari beberapa yang terlibat di dalam organisasi tersebut. Berikutnya adalah ketidakjelasan peran. Job desk-nya nggak jelas. Jadi perlu dipahami dalam membentuk suatu organisasi, kita harus mempunyai struktur organisasi yang jelas, siapa ketuanya, siapa sekretaris, siapa yang terlibat, siapa yang bertanggung jawab, itu harus jelas. Siapa yang terlibat dan tugasnya apa, itu harus disepakati di awal, supaya nanti ketika organisasi tersebut sudah jalan, tidak ada konflik tentang ketidakjelasan peran. Selanjutnya adalah hubungan dalam pekerjaan. Ya, dalam suatu pekerjaan kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menyelesaikan tanggung jawab kita pada pekerjaan tersebut. Berarti kita harus mengesampingkan hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Artinya kita harus profesional, bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diamanahkan kepada kita dalam pekerjaan tersebut. Berikutnya adalah perbedaan antar individu. Maksudnya perbedaan antar individu ini masing-masing individu mempunyai karakteristik kepribadian yang nggak sama. Karena kita dengan latar belakang dari keluarga yang berbeda, cara mendidik yang berbeda, pastinya untuk sifatnya, ya, kepribadiannya itu nggak sama. Nah, bagaimana caranya supaya ketidaksamaan atau perbedaan antar individu ini menjadi suatu yang konstruktif. Misal, ada beberapa orang dalam organisasi. Oh, satu pinter IT, satu pinter otak-atik ini program di komputer. Tapi dia mempunyai keterbatasan dalam segi komunikasi. Oh, dibantu temannya yang lain. Dari temannya yang lain itu dia mempunyai kemampuan organisasi, kemampuan komunikasi yang bagus. Ya, jadi harapannya kelebihan yang satu itu bisa sebagai menutupi kekurangan yang lainnya. Jadi dengan perbedaan itu dimanfaatkan bisa menghasilkan suatu yang solutif gitu ya. Oke, selanjutnya adalah di masalah organisasi. Nah, berbagai jenis konflik itu tentunya akan mempunyai dampak. Nah, dampak ini tentunya bisa akan mengakibatkan konflik yang baru, sehingga konflik utama itu harus bisa terselesaikan dulu supaya tidak merembet ke permasalahan yang lain. Oke, selanjutnya untuk kategori konflik. Konflik di sini ada beberapa ya. Jadi di dalam organisasi konflik ini bisa dipandang secara vertikal maupun secara horizontal.
Konflik vertikal itu terjadi antara atasan dan bawahan. Sedangkan konflik horizontal terjadi antara staf dengan posisi dan kedudukan yang sama. Misalkan konflik yang meliputi wewenang, keahlian, dan praktek. Jadi konflik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu konflik intrapersonal, interpersonal, dan konflik antar kelompok. Oke. Yang pertama untuk konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal ini adalah konflik yang terjadi pada individu itu sendiri. Keadaan ini merupakan masalah internal untuk mengklarifikasi nilai dan keinginan dari konflik yang terjadi. Hal ini sering dimanifestasikan sebagai akibat dari kompetisi peran. Misal, manajer mungkin merasa mempunyai konflik intrapersonal dengan loyalitas terhadap profesi keperawatan, loyalitas terhadap pekerjaan, dan loyalitas kepada pasien. Jadi, seorang manajer, misalkan kepala ruangan, itu tidak hanya mempunyai peran sebagai pengelola dalam ruangan tersebut, tapi dia juga harus mempunyai loyalitas atau tanggung jawab terhadap dia sebagai kepala unit, dia sebagai perawat yang memberikan asuhan. Jadi jangan dipandang kalau manajer itu dia duduk-duduk saja, tetapi dia juga melakukan perawatan kepada pasien, ya, dan itu juga masih menjadi tanggung jawabnya. Kemudian loyalitas dia terhadap pekerjaannya, maksudnya pekerjaannya itu adalah dia sebagai pegawai di rumah sakit tersebut. Berikutnya untuk konflik interpersonal. Konflik interpersonal ini terjadi 2 orang atau lebih. Ya, kalau intra masih ada pada 1 orang tadi, individu itu sendiri, sedangkan inter ini sudah melibatkan orang lain. Untuk konflik interpersonal ini terjadi antara 2 orang atau lebih di mana nilai, tujuan, dan keyakinannya berbeda. Ya, jadi kalau 2 orang itu pasti mempunyai banyak perbedaan, beda nilai. Satu kerja itu ingin mendapat uang yang banyak, satu kerja itu ingin eksistensi, satu kerja itu karena ingin ibadah, satu kerja itu karena ingin berhubungan sosial dengan yang lainnya, ya. Jadi pasti ada perbedaan nilai ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Manajer sering mengalami konflik dengan teman sesama manajer, ya, sama-sama kepala ruangan. Ya, pastinya ada kompetisi di situ, ingin yang terbaik, ingin dipandang lebih bagus, ya. Hal ini tentunya harus diasumsikan dengan nilai yang positif, artinya kepala ruangan bedah berkompetisi dengan kepala ruangan internal. Dua-duanya harus artinya kompetisi yang sehat. Maksudnya kompetisi yang sehat itu tidak saling menjatuhkan, ya, bersaing dengan sehat. Oke, berikutnya konflik antar kelompok atau yang dikatakan dengan intergroup. Konflik antar kelompok di sini terjadi pada 2 atau lebih kelompok departemen atau organisasi. Seperti yang saya contohkan tadi, untuk departemen bedah dengan departemen interna, tidak hanya kepala ruangan saja yang terlibat di sana, tetapi juga struktur yang ada di dalamnya, ya. Oke. Konflik jenis ini adalah hambatan dalam mencapai kekuasaan dan otoritas. Yang dimaksudkan di sini adalah kualitas jasa layanan. Baik, itu untuk kategori konflik. Selanjutnya adalah proses konflik. Proses konflik ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Ya, tahapannya ada konflik laten. Ya, konflik laten di mana pada tahapan konflik laten ini konflik terjadi terus-menerus. Jadi laten, terus-menerus dalam suatu organisasi. Misalnya keterbatasan staf dan perubahan yang cepat. Pasiennya banyak, tenaganya sedikit. Tentunya itu kalau dibiarkan terus-menerus akan menjadi konflik yang laten. Laten ini artinya terjadi terus-menerus. Sehingga kondisi tersebut bisa memicu ketidakstabilan organisasi dan kualitas produksi. Kalau sehari 2 hari mungkin tidak masalah. Tapi kalau itu berlanjut, ya, keterbatasan staf dengan jumlah pasien yang banyak, pasti akan berdampak ke kualitas pelayanan. Memberikan
pelayanan seadanya, sebisanya. Seadanya dan sebisanya itu berbeda loh ya dengan kualitas yang optimal. Artinya total quality management, artinya betul-betul total itu tidak seadanya. Selanjutnya, meskipun konflik yang ada kadang tidak nampak nyata atau tidak pernah terjadi. Jadi kadang itu konflik muncul ketika itu kita abaikan. Jadi sebenarnya kalau untuk keterbatasan staf itu dirasa sudah ada, tetapi diabaikan karena kondisi rumah sakit yang sedang tidak settle ya. Kemudian karena beberapa hal yang menyebabkan rumah sakit tersebut belum bisa merekrut pegawai. Nah, kalau hal tersebut dibiarkan, nanti lama-kelamaan akan berdampak kepada kualitas pelayanan di unit tersebut. Berikutnya, konflik yang dirasakan atau felt konflik. Konflik yang terjadi karena adanya sesuatu yang dirasakan sebagai ancaman, ketakutan, tidak percaya, dan marah. Jadi konflik ini disebut juga sebagai konflik effectiveness, ya. Jadi yang awalnya konflik ini yang awalnya laten terjadi terus-menerus, kemudian dirasa kalau seperti ini terus, kalau pasiennya banyak terus tapi tenaganya sedikit, pasti lama-lama ada perawat yang sakit, ya, ada keluhan pelanggan, itu sudah mulai muncul. Artinya sudah yang dirasakan sudah ada, artinya disebut sebagai felt konflik tadi. Kemudian konflik yang sengaja dimunculkan untuk dicari solusinya. Ya. Tindakan yang dilaksanakan mungkin menghindar kompetisi, debat, atau mencari penyelesaian konflik. Setiap orang secara tidak sadar belajar menggunakan kompetisi, kekuatan, dan agresivitas dalam menyelesaikan konflik. Oke, kadang-kala memang manajerial atau top manager itu membuat suatu konflik supaya organisasi yang ada pada unit tersebut berusaha untuk berpikir ya bagaimana solusi dari permasalahan tadi. Misal dengan memindah salah satu pegawai ya. Nanti kalau ini saya pindah apa yang terjadi? Ya, itu kadang-kala memang sengaja dilakukan untuk memunculkan adanya critical thinking, tanggung jawab, kerjasama ya. Oke. Kemudian penyelesaian konflik dalam suatu organisasi memerlukan upaya dan strategi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Jadi, untuk penyelesaian konflik memang bukan hal yang mudah karena itu perlu pembelajaran dan pengalaman. Ya, pembelajaran maksudnya harus tahu ilmunya dan harus pernah mengalami. Nanti di situ bisa belajar bagaimana solusinya. Kemudian jadi untuk penyelesaian atau manajemen konflik. Penyelesaian atau manajemen konflik di sini disebut dengan resolusi konflik. Resolusi itu adalah suatu penyelesaian masalah dengan cara yang memuaskan semua orang yang terlibat di dalamnya dengan prinsip win-win solution. Jadi kelompok yang terlibat dalam konflik tersebut tentunya mempunyai dampak yang sama-sama untung. Kalau memang tidak bisa sama sekali untuk sama-sama untung, paling tidak tidak merugikan salah satunya, ya. Oke, selanjutnya adalah konflik aftermath. Untuk konflik aftermath ini dikatakan sebagai konflik yang terjadi akibat dari tidak terselesaikannya konflik yang pertama, ya. Jadi kalau kita mengabaikan konflik itu nantinya bisa menyulut konflik baru. Makanya kalau ada konflik, matikan api kecil sebelum api itu besar. Ya. Jadi kalau itu diabaikan, dibiarkan, nanti akan semakin memberikan dampak yang lebih besar kalau tidak tertangani. Baik itu untuk proses konflik.
Selanjutnya, bagaimana langkah kita kalau sudah ada konflik? Di sini sama dengan penyelesaiannya kalau kita melakukan askep. Jadi yang pertama itu harus dikaji dulu. Jadi kita harus mengkaji. Apa yang perlu dikaji? Jadi yang pertama adalah analisa situasi. Analisa situasi di sini adalah identifikasi jenis konflik untuk menentukan waktu yang diperlukan. Jadi ini tergolong konflik yang kecil atau yang besar, berapa lama waktu yang digunakan untuk menyelesaikannya. Itu diidentifikasi di awal. Setelah dilakukan pengumpulan fakta dan validasi semua perkiraan melalui pengkajian lebih mendalam, kaji siapa yang terlibat dalam konflik tersebut dan bagaimana peran dari masing-masing yang terlibat di dalamnya. Ya, jadi ini masih di tahapan proses pengkajian. Analisis dan mematikan isu yang berkembang. Jadi di awal itu sambil mengkaji kita juga harus menghentikan dampak, ya, menghentikan dampak. Jelaskan masalah dan prioritas fenomena yang terjadi. Tentukan masalah utama yang memerlukan suatu penyelesaian yang dimulai dari masalah tersebut. Hindari penyelesaian semua masalah dalam satu waktu. Ya, jadi kalau menyelesaikan masalah dalam satu waktu itu memang butuh kerja keras. Artinya kita jadinya nggak akan fokus kalau beberapa masalah kita selesaikan dalam satu waktu. Jadi pilih mana yang itu urgent yang harus diselesaikan terlebih dahulu, selesaikan. Nanti kalau masalah yang satu sudah terselesaikan, bisa fokus ke masalah yang lainnya. Berikutnya adalah menyusun tujuan. Sama tujuan yang di sini yang harus dipahami sama dengan yang ada di keperawatan. Jadi tujuannya harus SMART. Ya, SMART itu spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, ya. Kemudian ada kriteria waktu yang jelas. Berikutnya di tahapan identifikasi atau mengelola perasaan. Identifikasi atau mengelola perasaan di sini hindari respon emosional, marah. Jadi kalau ada konflik marah itu wajar, tapi tidak boleh berlarut-larut. Karena kalau dengan marah itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru nanti akan semakin menambah masalah. Sebab tidak setiap orang mempunyai respon yang berbeda terhadap kata-kata, ekspresi, dan tindakan. Jadi ada kalanya kalau kita marah itu, kita akan direspon marahnya kita, bukan apa yang kita sampaikan. Ya, jadi direndam, emosinya diredam, fokus ke permasalahan. Berikutnya adalah intervensi. Intervensi di sini masuk pada konflik, ya, masuk pada konflik, selesaikan dengan baik. Masuk pada konflik yang diyakini dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, identifikasi hasil positif yang akan terjadi. Jadi kalau kita ada masalah, permasalahannya apa, selesaikan masalah di situ. Kemudian identifikasi, prediksi, kira-kira kalau langkah ini yang saya lakukan, apa yang akan terjadi dampaknya. Kemudian menyeleksi metode dalam menyelesaikan konflik. Jadi kita perlu membuat beberapa alternatif penyelesaian masalah. Nanti beberapa alternatif tadi kita bisa pilih, ya, kita bisa pilih strateginya dan yang paling sesuai yang mana untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ya, sekarang sampai di berikutnya, yaitu kunci menyelesaikan konflik. Bagaimana kita menyelesaikan konflik yang baik? Ya, ini kuncinya. Semoga ini nanti juga gak hanya sebagai teori saja, tetapi juga kita bisa sama-sama aplikasikan, ya. Bukan hanya saya bisa, tetapi juga saya juga masih belajar. Ketika ada konflik, apa yang harus saya lakukan dengan teori yang sudah kita dapatkan. Yang pertama adalah set the tone. Maksudnya set the tone di sini adalah kendalikan diri dan jangan ada ancaman. Maksudnya ketika kita muncul suatu konflik, kita pasti akan berespon. Nah, respon kita itu kita harus bisa kendalikan. Ya, marahnya kita harus bisa kendalikan. Jadi jangan sampai kita terlalu emosional. Yang kedua, get the feeling. Get the feeling maksudnya adalah memberi kesempatan untuk mengekspresikan perasaan. Ya. Sebagai seorang manajer, kita menghadapi konflik
ada beberapa karyawan atau staf kita ya yang ada konflik interpersonal di sana, ya gali data dari mereka, beri mereka kesempatan untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan. Ya. Itu prinsipnya komunikasi terbuka. Jadi memberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan. Selanjutnya adalah get the fact. Maksudnya get the fact di sini adalah mendengarkan dan mengamati dengan seksama. Maksudnya mendengarkan dan mengamati dengan seksama, kita harus bisa waspada atau peka terhadap data yang disampaikan. Ya, misalkan kita tidak melulu based on data di laporan, tetapi kita juga perlu untuk mengkaji respon nonverbalnya. Ya, mengkaji respon nonverbalnya. Respon nonverbalnya ini juga sebagai suatu data yang dirasa efektif, ya, karena itu adalah perasaan yang sesungguhnya. Tapi ini juga butuh latihan dalam menangkap respon nonverbal. Kemudian ask for help, minta tolong. Ya. Beri kesempatan karyawan untuk mencari solusi yang terbaik dan gali konsekuensi dari keputusan yang akan dibuat. Jadi kalau ada permasalahan pada staf atau karyawan, kita tidak harus langsung turun tangan menyelesaikan. Beri mereka kesempatan untuk menyelesaikan, mencari solusi sendiri dari apa yang permasalahan yang ada. Karena apa? Solusi yang mereka buat sendiri itu adalah solusi yang dirasa mereka mampu untuk lakukan. Berbeda dengan kalau kita memberikan suatu solusi, ya kita menganggapnya mereka mampu untuk melakukan itu. Tapi belum tahu apa mereka memang benar-benar mampu, karena itu hanya berdasarkan persepsi kita. Kalau yang memberikan solusi adalah memang yang terlibat di sana, maka ya mereka akan konsekuen terhadap apa solusi yang mereka sampaikan. Okay. Selanjutnya adalah get a commitment. Get a commitment itu artinya komitmen dan pengorbanan. Maksudnya kalau memang sudah solusi disepakati, maka kelompok yang terlibat ya harus mempunyai komitmen, mempunyai konsistensi untuk melaksanakannya. Baik itu kelompok yang merasa diuntungkan atau bahkan yang dirugikan. Kalau memang itu sudah dianggap sebagai suatu solusi yang disepakati. Jadi kalau merasa dirugikan ya memang dia sepakat, tapi dia dirugikan ya itu adalah bagian dari pengorbanannya untuk supaya ada solusi. Berikutnya adalah follow up. Follow up ini adalah tindak lanjut secara konsisten. Jadi kalau solusi itu sudah diaplikasikan, kita harus follow up, kita harus evaluasi apakah solusi itu bisa menyelesaikan permasalahan. Berikutnya adalah strategi penyelesaian konflik. Ada beberapa dari strategi penyelesaian konflik. Yang pertama adalah kompromi atau negosiasi. Jadi kompromi atau negosiasi ini adalah suatu strategi penyelesaian konflik di mana semua yang terlibat saling menyadari dan sepakat pada keinginan bersama. Gampang ya kalau kompromi negosiasi. Jadi ketika maksudnya gampang di sini, dua-duanya sama-sama legowo, sama-sama menerima solusi yang disampaikan. Ya. Penyelesaian strategi ini sering diartikan sebagai lose-lose situation. Jadi dua-duanya ya sama-sama pasrah gitu ya, pasrah dengan solusinya, menerima, tapi keduanya dirugikan. Ya. Kedua pihak yang terlibat saling menyerah dan menyepakati hal yang telah dibuat. Di dalam manajemen keperawatan, strategi ini sering dilakukan oleh middle and top manager keperawatan. Jadi misalkan
ada 2 perawat yang sama-sama tidak mau dinas satu shift karena masalah interpersonal. Misalkan katakanlah satu perawat tadi, perawat A dengan perawat B, karena pernah terlibat permasalahan, akhirnya dalam satu ruangan dia nggak mau satu shift. Lah kan puyeng yang bikin jadwal. Nah, akhirnya ada kebijakan dari manajemen untuk memindah keduanya, ya kan? Kalau sudah seperti itu, akhirnya dua-duanya sama-sama dirugikan. Ya, tapi mereka ya akhirnya harus taat terhadap solusi yang sudah diberikan top manager. Ya, mau nggak mau. Tuh. Berikutnya adalah kompetisi. Strategi ini dapat diartikan sebagai win-lose solution. Jadi kalau win-lose berarti ada yang win, ada yang lose. Ada yang menang, ada yang kalah. Penyelesaian ini menekankan hanya ada satu orang atau kelompok yang menang, tanpa mempertimbangkan yang kalah. Jadi akibat negatif dari strategi ini adalah marah, putus asa, dan keinginan untuk perbaikan di masa datang. Jadi yang namanya kompetisi ya, jelas di situ istilah kompetisi pasti ada yang menang, ada yang kalah. Jadi yang menang yang merasa diuntungkan, yang kalah merasa dirugikan, tapi tetap dia ya komit terhadap ini penyelesaian konflik. Berikutnya adalah akomodasi. Akomodasi ini sering digunakan dengan istilah cooperative situation. Cooperative situation di mana konflik ini berlawanan dengan kompetisi. Jadi kalau yang kompetisi tadi adalah win-lose solution, untuk pada strategi akomodasi atau cooperative situation ini, seseorang berusaha mengakomodasi permasalahan dan memberi kesempatan pada orang lain untuk menang. Jadi kalau yang kompetisi tadi ada satu pihak yang menang tadi ingin supaya dia memenangkan permasalahan tadi, ingin supaya lebih dia diuntungkan. Tetapi kalau yang akomodasi dia ngalah. Ya, dia ngalah karena mungkin dengan mengalah itu masalah selesai. Ya, beda ya untuk yang akomodasi dengan kompetisi. Selanjutnya adalah smoothing. Jangan dibayangkan smoothing yang lain ya. Smoothing di sini adalah penyelesaian konflik dengan cara mengurangi komponen emosional dalam konflik. Jadi ini meredam emosi. Kita tidak terlalu membawa perasaan dalam penyelesaian konflik. Pada strategi ini, individu yang terlibat dalam konflik berupaya mencapai kebersamaan daripada perbedaan dengan penuh kesadaran dan introspeksi diri. Strategi ini bisa diterapkan pada konflik yang ringan. Ya, jadi udah nggak usah marah, udah abaikan. Ya, jadi nggak perlu dibuat baper gitu. Berikutnya adalah menghindar. Menghindar adalah semua yang terlibat dalam konflik pada strategi ini menyadari tentang masalah yang dihadapi, tetapi memilih untuk menghindar dan tidak menyelesaikan permasalahan. Jadi biasanya strategi ini dipilih bila ketidaksepakatan membahayakan kedua pihak. Jadi misalkan tadi ada 2 orang yang bertengkar dalam suatu organisasi, kemudian ada intervensi dari top manager. Kalau kalian masih bertengkar, maka kalian akan saya pecat. Nah, udah akhirnya dia menghindar, nggak akan bertengkar. Tapi apakah masalah selesai? Enggak. Ya, jadi menghindar ini adalah hanya sebagai langkah untuk bahwa kedua pihak ini ada ketidaksepakatan. Jadi ketidaksepakatan tersebut membahayakan. Oke. Berikutnya adalah kolaborasi. Kolaborasi ini ya, outcome utama yang diharapkan ketika ada konflik, yaitu win-win solution. Jadi win-win solution dalam kolaborasi, kedua pihak terlibat menentukan tujuan bersama, bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Jadi ini yang dikatakan sebagai konflik yang konstruktif, konflik yang membangun, di mana kedua pihak tersebut akhirnya bekerja sama, akhirnya berupaya untuk mencapai tujuan.
Oke, berikutnya adalah negosiasi. Negosiasi pada umumnya sama dengan kolaborasi ya. Negosiasi ini diartikan sebagai suatu pendekatan yang kompetitif. Umumnya sama ya, salah satu atau kedua pihak menghendaki adanya perubahan hubungan yang berlangsung dengan meningkatkan hubungan yang lebih baik. Tipenya ada kooperatif dan kompetitif. Kooperatif tadi sama-sama saling bekerja sama. Kalau kompetitif ada salah satu pihak yang merasa ingin